ada istilahnya adalah mob psikologis. Jadi psikologi massa. Psikologi massa itu akan membuat orang yang kalau sendirian malu, kalau rame-rame nggak malu. Kalau sendirian takut, kalau rame-rame nggak takut. Oh iya betul. Jadi berani. Ya. Dan juga ada kondisi di mana mudahnya menyebar rasa marah itu. Ya. Maling, wah semua gitu. Semua ya. Ya, akhirnya. Karena apa? Mudah menyebar. Ada mob psikologis di situ. Jadi ada 3 penyebab utama yang menyebabkan autisme ini muncul. Tadi yang pertama masalah distrust yang terhadap sistem hukum, yang kedua adalah masalah akumulasi dari stres dan frustasi terhadap kondisi ekonomi dan sosial, dan yang ketiga adalah adanya psikologi massa yang memang akhirnya mendorong itu. Oke, baik. Dua titik sih pada sistem hukum ini. Pertama adalah dari kepastian hukumnya, yang kedua adalah rasa keadilannya. Bahwasannya agama ya bisa sebagai obat atau pencegah gitu ya untuk meningkatkan imunitas mental mereka. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa Royah TV ngaji ngarti ngahiji kumaha dararamang sadayana. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pemirsa Royah TV senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Royah TV, kembali kami Royah TV menyapa pemirsa dalam acara spesial interview Royah TV, yang mana pada hari ini kita akan membahas sebuah tema yang luar biasa, yaitu main hakim sendiri, kesalahan hakim, kesalahan hukum, ya, atau krisis mental. Kita akan bahas tentang fenomena yang marak pada hari ini, yaitu di mana ya masyarakat sudah main hakim sendiri, bahkan juga sudah banyak korban yang terjadi. Namun juga kita juga melihat adanya ketimpangan antara siapa yang melakukan kriminal dan apa hukuman bagi si pelaku tersebut. Dan tentunya ini akan kita bahas dengan orang yang dengan seorang pemerhati masyarakat dan pemerhati mental health, di mana kita akan coba bahas atau kupas lebih dalam lagi sebenarnya ini persoalan krisis hukum atau krisis mental. Oleh karena itu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di spesial interview Royah TV. Baik pemirsa Royah TV ngarti ngaji ngahiji. Jangan lupa like, comment, and share. Pada hari ini kita sedang membahas tentang main hakim sendiri, kerusakan hukum atau krisis mental. Bersama dengan seorang pemerhati masyarakat, dan beliau adalah seorang direktur dari Links Institute. Siapa dia? Yaitu Ustadz Ilman Silanas. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Sudah bisa hadir di studio kami. Baik, terima kasih undangannya. Sudah dalam ngobrol. Sibuk nih Ustadz? Ya. Masih di mana-mana? Ya, ada beberapa tempat, paling juga tetap memperhatikan kondisi masyarakat kita nih, khususnya di Jawa Barat dan di Indonesia juga. Baik. Link Institute sedang ada proyek apa sekarang? Jadi Lingkar Kajian Strategis saat ini memang kami masih melakukan proses penyusunan ya, terkait dengan perkembangan Jawa Barat dalam 2 tahun terakhir. Lalu juga kita pun akan sedang membuat semacam policy brief atau usulan-usulan kebijakan kepada pemerintah terkait dengan krisis ataupun permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat, apakah masalah ekonomi, masalah sosial, pendidikan, ya kita coba untuk memberikan insight-insight, masukan-masukan yang memang semoga bisa untuk diterima. Ini bukan dalam rangka mendukung siapa, bukan ya? Oh bukan, kita tetap berpatokan bahwasannya ada kemaslahatan umat yang harus terpenuhi, ada kebutuhan masyarakat yang memang menjadi hak masyarakat untuk yang menjadi kewajiban tentu dari pihak pemerintah, dan jika pemerintah mungkin kebingungan nih harus pakai solusi apa gitu ya. Masya Allah. Nah, kita memberikan insight-insight yang semoga itu bisa diterima. Gitu. Amin, amin. Baik. Ustadz,
Ini terima kasih nih kemarin waktu ngisi di special interview ternyata Hmm. viewernya paling banyak Ya, dulu bahas apa ya, masalah bahas masalah tentang daycare dan itu ya. daycare itu. Ternyata banyak wanita yang apa Ya, namanya gelisah mungkin dengan gelisah kondisi seperti itu ya. setelah usaha menyampaikan bahwa wanita dalam Islam itu ada apa namanya ditopang oleh empat pilar empat empat itu apa namanya empat laki-laki. Nah, banyak yang wah sok Iya. ternyata luar biasa Islam itu. Ya, memang tata aturan kehidupannya kan sudah jelas Hmm, ya dalam Islam. Siapa berperan apa, hmm. tugasnya apa, haknya apa. Masya Dan Allah. jika hak dan kewajiban itu seimbang dan bukan manusia sendiri yang Hmm, menentukan saya berhak ini, saya wajib ini kan. ya, Tapi dari Allah itu sendiri sehingga ya tidak ada otoritas manusia untuk menentukan saya berhak ini atau saya wajib ini. Karena oke. kita semua given dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Masya akan Allah. menjadikan tidak ada orang yang merasa lebih atas bisa mengatur-ngatur kewajiban Nah, seseorang itu gitu ya. dia. Tapi emang kita serahkan kepada Allah. Betul. Ya. Nah, pemirsa yang belum nonton silahkan nonton ya. Scroll ke atas lagi. Baik Ustadz, kita tidak akan bahas itu. Kita Ya, akan bahas yang baru ini tentang persoalan main hakim sendiri. eh, Ini fenomenanya gimana Ustadz? Ini memang dari dulu ada atau sekarang nambah naik atau gimana sih? Apa Ustadz? iya. Jadi istilahnya itu adalah vigilantisme ya. Jadi Hmm. vigilantisme adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang yang tidak memiliki otoritas Oh, oke. dalam proses pengadilan, dalam proses eksekusi, tapi dia melakukan hal tersebut gitu ya. Dan objeknya adalah orang yang diduga melakukan tindak Nah, kriminal ataukah diduga tindak pidana, baik benar-benar melakukan ataupun bisa jadi salah sasaran. Dan tercatat tahun 2025 itu kasusnya itu sekitar 384 hmm. kasus itu terjadi aktivitas main hakim sendiri. Dan ini meningkat 89% Masya dari Allah. tahun 2024 gitu ya. Oh, Jadi nampaknya tren dari 2024 ke 2025 ini penegakan hukum itu diwarnai dengan penegakan hukum jalanan ya di hmm. tengah-tengah masyarakat. Ya walaupun mungkin dari jumlah kriminalitas yang ada angka tersebut kecil, tapi dari sisi eskalasi peningkatannya itu cukup mengkhawatirkan gitu ya. Karena beberapa alasan sebenarnya. Karena yang paling utamanya adalah eh, pertama bisa jadi ada kesalahan dari orang-orang yang melakukan tindak main hakim sendiri yang objeknya itu salah. Hmm. Baru diduga atau baru disangka gitu ya. Akhirnya salah sasaran. Dan yang kedua adalah kalaupun dia adalah pelaku kriminal, maka sejatinya dia memiliki hak untuk diadili gitu ya, dibuktikan kesalahannya dan dijatuhkan hukum sebagaimana berdasarkan tingkat kadar kesalahannya kesalahan yang dia lakukan Ya. kan gitu ya. Nah, jadi memang ada dua hal yang akhirnya menjadi sorotan tajam terkait dengan vigilantisme ini gitu. Mhm. Nah, jadi ada eskalasi Ustaz, ya. Oke. Dan ini ya cukup mengkhawatirkan tengah-tengah masyarakat kita. Nah, eskalasi ini apakah dikarenakan persoalan stresnya masyarakat atau apa ini kenapa bisa Iya. naik begitu pesatnya itu? Ya, jadi tercatat ada 3 penyebab utama Hmm. penyebab vigilantisme ini. Yang pertama adalah adanya distrust terhadap sistem hukum yang ada saat ini. Oke. Baik sistem hukum ataupun kepada aparat penegak hukumnya tentunya. Ya. Jadi masyarakat memandang adanya proses acara hukum yang ribet gitu ya, yang sedemikian panjang, yang akhirnya malah tersangkanya itu di ujung-ujungnya dibebaskan gitu ya. Nah, ini menimbulkan distrust masyarakat terhadap sistem hukum yang ada. Dua titik sih pada sistem hukum ini. Pertama adalah dari kepastian hukumnya. Yang kedua adalah rasa keadilannya. Kalaupun memang si tersangka itu akhirnya bisa diproses, ada kepastian hukum terkait dengan tersangka tersebut, tapi ujungnya rasa keadilannya tidak terpenuhi. Ya, misalnya, kok hukumannya cuma 15 tahun sih, padahal dia udah ngebunuh sedemikian keji, gitu ya. Betul. Atau kok korupsi sekian miliar cuma sekian tahun sih, gitu ya. Sedangkan yang maling ayam gimana gitu. Oh, ini kejadian yang kemarin di Bali ya? Ya. Terus juga mungkin ada juga pertanyaan, kalau saya misalnya menembak hewan yang dilindungi, saya bisa kena hukuman berapa tahun gitu ya.
Tapi kalau ada orang yang menghabiskan hutan, tempat hewan-hewan yang dilindungi itu hidup, kok bebas-bebas aja. Betul, Padahal betul. mungkin lebih banyak yang Iya. hewan-hewan yang akhirnya mati gara-gara Betul, betul. pembabatan hutan itu. Heeh. Nah, artinya ada distrust masyarakat, dan masyarakat kita kan sudah bisa membaca, ya, baik media sosial, akses informasi sudah sedemikian luas gitu. Jadi masyarakat bisa dengan mudah membaca dan melihat dan menyimpulkan tentunya berdasarkan kadar pemikiran mereka masing-masing bahwasannya ada yang nggak benar dalam sistem hukum saat ini. Jadi itu yang pertama adalah masalah law enforcement ya. Jadi ada ketidakpercayaan masyarakat. Akhirnya masyarakat mengabaikan itu semua dan akhirnya menempuh tindakan aksi main hakim sendiri. Terus yang kedua adalah ada akumulasi dari stres dan frustasi masyarakat itu sendiri. Ya. Terhadap kondisi apa? Terhadap kondisi ekonomi dan kondisi sosial. Ya, misalnya kondisi ekonomi, saya tuh udah kerja capek-capek, tiba-tiba ada orang enak aja nyolong. Oh, ya, betul. ngambil, gitu kan. Akhirnya dengan seperti itu masyarakat akan tentu akan lebih mudah teriritasi ya, mentalnya itu, sehingga mengambil tindakan-tindakan yang akhirnya bisa merugikan semuanya. Atau yang kedua adalah masalah sosial tadi, stres frustasi sosial. Misalnya di komplek kita ada orang yang tukang mabok gitu ya, terus juga suka ngebut-ngebutan gitu ya, pakai suara knalpot yang keras, mengganggu masyarakat dan sebagainya kan gitu. Ada kondisi sosial akhirnya membuat frustasi dan membuat stres. Akhirnya dilakukanlah tindakan dan dianggaplah wajar hal seperti itu. Nah, ini adalah memang dari sisi individu. Ya. Terus yang ketiga adalah ada istilahnya adalah mob psikologis. Jadi psikologi massa. Psikologi massa itu akan membuat orang yang kalau sendirian malu, kalau rame-rame nggak malu. Kalau sendirian takut, kalau rame-rame nggak takut. Oh iya betul. Jadi berani. Ya. Dan juga ada kondisi di mana mudahnya menyebar rasa marah itu. Ya. Maling, wah semua gitu. Semuanya. Ya, akhirnya. Karena apa? Mudah menyebar. Ada mob psikologis di situ. Jadi ada 3 penyebab utama yang menyebabkan fanatisme ini muncul. Tadi yang pertama masalah distrust ya terhadap sistem hukum, yang kedua adalah masalah akumulasi dari stres dan frustasi terhadap kondisi ekonomi dan sosial, dan yang ketiga adalah adanya psikologi massa yang memang akhirnya mendorong itu. Oke, baik. Ya, baik Ustadz. Ini 3 hal tadi itu luar biasa. Nah, ini yang ingin saya coba tanyakan lebih dalam ke Ustadz tentang persoalan mental health di masyarakat ini. Ini tentunya terjadi bukan sekarang-sekarang ya, tetapi udah dari dulu terjadi. Ini apakah ini juga sama? Ada satu peningkatan juga Ustadz dari tahun ke tahun sampai saat ini gitu? Iya, isu mental ini belakangan memang menjadi tren utama ya dalam kesehatan jiwa gitu. Karena belakangan ini dengan tingginya beban ekonomi, ya, lalu juga peningkatan berbagai macam permasalahan kehidupan, ini mendorong banyak sekali kondisi-kondisi di mana masalah mental ini bermunculan. Misalnya depresi, ya, terus juga sampai puncaknya adalah keinginan untuk bunuh diri. Ya. Dan ada satu penelitian dari INU University, ya, di INU Institute, maaf ya. Dia meneliti terkait dengan kondisi mental health remaja di Jawa Barat gitu ya. Dan memang ditemukan hampir sekitar 80% remaja Jawa Barat itu memang mengalami permasalahan mental dan ada tendensi untuk melakukan bunuh diri gitu ya. Nah, selain itu dalam kasus ini, terkait dengan kasus ini ya, jadi ada stress accumulation dan juga ada displacement aggression. Jadi ada agresi yang terpendam pada diri seseorang, ada kemarahan yang terpendam pada diri seseorang yang akhirnya dia pada saat ada momen dia bisa lampiaskan. Gitu. Momen pada saat lampiasan. Contoh misalnya ini secara berbeda konteks dalam itu. Misalnya ada seseorang yang seorang laki-laki, dia bekerja lalu ada stres di kantor dan sebagainya, ya, dia marah sama atasan lalu pulang ke rumah, istrinya agak rewel. Lalu dia pindahkan kemarahan dia pada atasannya kepada istri atau pada keluarganya. Akhirnya terjadilah dilampiaskan gitu. Dilampiaskan seperti itu. Ya. Displacement aggression. Jadi
Nah, pada kondisi itu sama, ya, masyarakat mungkin sekarang dalam kondisi tertekan dan sebagainya. Ya. Ada maling ketangkep, wah momen Pelampiasan. pelampiasan, Allahu ya. Akbar. Yang nggak tahu apa-apa, yang nggak ngerti, akhirnya ikut-ikutan Ikut-ikutan. memukuli dan sampai akhirnya ya korban jiwa ataupun memang sampai bisa cacat ataupun bisa luka-luka pada kondisi tersebut. Nah, jadi ada fenomena-fenomena demikian. Yeah. Selain tadi ada psikologi massa yang memang sangat mudah menyebar gitu ya, kemarahan mudah menyebar, akhirnya ya itu akan makin menambah banyak. Walaupun udah dilindungi oleh polisi dan sebagainya, tapi ya kadang massa akan sulit untuk terbendung. Itu ada upaya nggak dari pemerintah ngelihat kondisi seperti sekarang tentang mental health itu? Ya, untuk saat ini memang kalau dilihat tenaga psikologi ya ataupun tenaga konseling dan juga dokter untuk spesialis jiwa termasuk yang jumlahnya sangat sedikit. Okay. Ya, rasionya memang tidak terlalu banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada. Nah, ini menjadi PR besar tentunya untuk menuntaskan permasalahan-permasalahan terkait dengan kesehatan jiwa ini. Tapi ada satu yang menarik bahwasannya dari survei yang dilakukan menunjukkan bahwasannya ada peran penting dari para pemuka agama gitu ya. Yang ini pun bisa turut andil untuk menuntaskan permasalahan-permasalahan mental. Nah, ini menarik nih. Gitu kenapa nih pemuka agama? Ya, karena kan masalah mental itu kan karena ketakutan yang berlebihan dan kesedihan yang berlebihan. Oke. Itu yang disebut overthinking itu bukan? Ya, seperti itu. Ya. Misalnya ada seseorang yang dipecat dari pekerjaannya gitu kan. Ya. Dia pasti ada rasa ketakutan terkait masa depannya ya. Atau rasa kesedihan yang terlalu mendalam. Dan itu terakumulasi dan terus berlarut-larut. Ya. Ya. Nah, makanya dalam Al-Quran kan disebut wala takhafu wala tahzanu. Janganlah kalian takut dan janganlah kalian khawatir dan kalian sedih. Ya. Nah, karena dua sisi itulah yang paling banyak menyebabkan permasalahan mental pada seseorang. Ditinggalkan keluarga, misalnya orang terdekat, orang tercinta meninggal, sedih mendalam, ya akhirnya mengurung diri, depresi, nggak mau makan, nggak mau minum, nggak mau mandi dan sebagainya. Ya, gitu. Atau tadi ketakutan yang berlebihan, ya takut ini dan takut itu. Semua serba punya, tapi dia takut. Walaupun serba punya. Tapi pada saat jiwanya merasa ada kekhawatiran terlalu berlebihan, ketakutan itu, yaitu pun adalah titik awal dari permasalahan mental. Nah, di sanalah peran kan, mungkin ada buku yang ditulis oleh Syekh Al-Qarni dulu ya, judulnya La Tahzan Innallaha Ma'ana gitu kan. Itu kan semacam penyejuk jiwa gitu. Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ya, karena apa? Pada saat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya di sanalah individu akan bersandar pada sesuatu yang memang tidak terbatas gitu. Nah, di sanalah akan menyebabkan ketenangan pada jiwa seseorang tersebut. Nah, jadi itulah kenapa masih bagusnya di tengah-tengah masyarakat Indonesia masih ada kesadaran nih bahwasannya agama ya bisa sebagai obat atau pencegah gitu ya untuk meningkatkan imunitas mental mereka. Masya Allah. Baik Ustaz, sebelum kita masuk lagi lebih dalam tentang agama, ini tadi ada yang menarik tentang remaja banyak yang terpikir untuk bunuh diri. Padahal kan persoalan remaja itu tidak sepelik persoalan dewasa. Ketika misalkan rumah tangga, pekerjaan, di dunia masyarakat, sementara mereka kan masih ditopang sama keluarga. Kok ada sampai apakah persoalan overthinking kah di ketakutan apa di dunia remaja sampai mereka misalnya ada kepikiran untuk bunuh diri? Sebenarnya di remaja menjadi rentan memang mungkin ada beberapa remaja yang memang bebannya mungkin hampir sama dengan beban orang dewasa. Oh, yang sandwich Indonesian itu. Ya, misalnya dia ditinggalkan orang tua, dia harus sambil mencari nafkah, harus dan sebagainya gitu. Ada mungkin seperti itu. Tapi ada juga kondisi-kondisi di mana lingkungan pergaulan. Ya, misalnya kayak anak-anak SD, apa sih masalahnya gitu kan? Tapi ada anak SD yang akhirnya bunuh diri kan? Di Nusa Tenggara kemarin. Gara-gara nggak bisa beli pulpen dan sebagainya, merasa berbeda dengan teman-temannya. Pergaulan. Ya, lingkungan yang tidak mendukung, dia merasa termarginalkan, merasa sendiri, tidak ada solusi, akhirnya ya memutuskan untuk bunuh diri.
Nah, itu semua adalah konsekuensi dari tidak adanya pemahaman yang ditanamkan tentunya. Ini faktor predisposisinya dulu ya. Artinya pada anak tersebut, pada remaja tersebut tidak ada pemahaman. Contoh misalnya gini, Ustaz. Misalnya saya adalah seseorang yang ahli dalam navigasi. Saya bisa menentukan arah walaupun saya ada di tengah hutan belantara. Karena saya punya pengetahuan itu, saya mau ditempatkan di hutan belantara apapun, saya akan santai. Karena saya tahu arah mau kemana. Saya bisa membaca medan. Tapi kalau ada orang, misalnya bentuk badannya sama seperti saya, umurnya sama seperti saya, tapi dia nggak punya informasi itu. Kita tempatkan dia di hutan yang sama. Stres dia, bingung dia. Bisa mati dia di situ. Betul. Karena apa? Tidak ada maklumat. Tidak ada maklumat. Justru kelemahan pada anak-anak, remaja sebenarnya karena tidak ada maklumat yang cukup. Ya. Cara mengatasinya itu seperti apa? Misalnya ada seseorang anak yang dibully oleh temannya, gitu. Ini dibully begini. Akhirnya apa? Dia stres, nggak mau sekolah, ya, mengasingkan diri, gitu kan. Akhirnya bisa penyakit jiwa yang memang lebih serius. Tapi kalau misalnya dia tahu pemahaman, bagaimana cara dia mengatasinya, mengatasi bullying, menghadapi bullying, gitu. Dia akan bisa akhirnya merecovery dirinya dengan cepat. Ya, misalnya ada yang menghina dan sebagainya. Ya kita bilang saja bahwasannya hinaan itu dan sebagainya itu adalah pupuk untuk kita kuat. Nah, ujian itu pupuk untuk kita. Nah, kebetulan kalau ada orang menghina kita, ngebully kita, anggap aja itu pupuk kandang. Pupuk yang bersumber dari kandang. Nah, dengan seperti kan minimal ada apa ya, semacam solusi dalam jiwanya. Bahwasanya seperti itu, oke, nggak usah dianggap. Justru kita harus lebih kuat lagi. Itu dari sisi faktor predisposisi. Walaupun kita tidak berarti membiarkan itu terus terjadi kan. Harus ada faktor lain yang memang menekan agar perbuatan-perbuatan seperti itu tidak muncul. Nah, jadi case dalam mental health lebih utamanya adalah karena tadi pemahaman yang ada. Gitu. Masya Allah. Oke, Ustadz. Ini kembali lagi ke persoalan tadi tentang persoalan agama begitu. Artinya bahwa ada yang menarik tadi, yang 3 poin tadi yang awal Ustaz sampaikan. Tadi tentang mental health yang ketiga. Ini tentang distrust tadi. Berarti ada hubungan yang kuat antara distrustnya terhadap hukum dengan persoalan kondisi kemasyarakatan dan juga mental health gitu. Iya. Masyarakat kan pada posisi dia bukan memiliki otoritas yang besar untuk mengatur atau menghukum atau melakukan acara penangkapan dan sebagainya gitu. Ya. Kita masyarakat memang memerlukan institusi kepolisian. Masyarakat manapun memerlukan institusi peradilan. Perlu itu semua. Dalam semua sistem atau dalam semua aspek masyarakat pun perlu. Dari masyarakat yang sederhana sekalipun gitu ya, masyarakat adat yang kehidupannya masih tradisional pun ada ya untuk bagaimana menjatuhkan hukum adat, pengadilan adat dan sebagainya. Artinya kita perlu itu. Karena apa? Karena interaksi manusia pasti memungkinkan menimbulkan adanya persengketaan. Ya, ada kesalahpahaman, ada pengambilan hak yang nggak benar, gitu. Ada merasa itu hak saya tapi bukan. Nah, itu semua pasti akan bentrok. Di sanalah harusnya hadir sistem hukum itu untuk menata dan merapihkan itu semua, gitu ya. Nah, jika dalam suatu sistem hukum tidak terbentuk itu semua, ya tujuan-tujuannya, maka apa? Ya maka perlu dievaluasi. Ya. Kenapa masyarakat muncul distrust kepada sistem yang ada saat ini, ya, kepada aparat penegak hukum, ya, ini sebagai refleksi kan, cerminan kan masyarakat itu, ya, cerminan. Oh, ternyata masyarakat main hakim sendiri. Apakah sudah tidak percaya lagi pada polisi? Apakah sudah tidak percaya pada jaksa? Apakah sudah tidak percaya lagi pada hakim? Atau tidak percaya pada undang-undang yang ada? Nah, artinya kan harus dievaluasi tuh, ya. Nah, sebagai ranah hak masyarakat juga untuk memberikan masukan kepada aparat penegak hukum tentunya, ya, kita tahu isu-isu terkait dengan masalah tebang pilih, ya, isu-isu terkait dengan adanya oknum-oknum aparat yang akhirnya menerima suap, ya, akhirnya peradilan bisa dibeli, hukum bisa dibeli, bukti bisa dipalsukan dan lain sebagainya, ya, ini semua harus diakhiri nih. Betul. Ya, harus diakhiri sehingga muncul kepercayaan masyarakat terhadap aparat yang ada, gitu, sistem yang ada. Selama ini nggak dibereskan, ya maka akan terus ada ya opini di tengah masyarakat, pemahaman di tengah masyarakat,
nggak akan benar kita ngasih ke ini, akan Nah, terus ada dan terus ada. betul, Nah, betul. kejadiannya kan demikian. Begal ini kan misalnya kasus begal nih ya, kan ini sudah terjadi jauh-jauh hari kan, Betul. dan terus berulang, ada momen-momennya. Terus apalagi narkoba gitu ya, terus apalagi penipuan, terus ya pencurian, korupsi dan sebagainya. Kok seakan-akan hanya berganti episode saja kan gitu ya. Betul, betul. Dan terus bermunculan seperti itu. Nah, artinya kan ada yang keliru nih, ada yang salah nih gitu kan. Apakah kesalahan dalam mengedukasi warga terkait dengan pemahaman hukum mereka, ataukah memang ada kesempatan-kesempatan yang akhirnya memunculkan tindakan kriminal tersebut. Karena kan kata Bang Napi kan, tindak kejahatan tidak hanya karena niat, tapi ada kesempatan. Nah, mungkin dibuka-buka itu tuh kesempatan-kesempatan itu yang muncul, ya. Nah, itu kan nanti terkait dengan sistem yang memang lebih luas lagi. Baik, baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banget. Nanti kita bahas tentang bagaimana dalam kehidupan Islam, apakah tadi apa namanya tadi itu? Vigilantisme itu apakah terjadi di dalam kehidupan Islam. Terima kasih Ustaz. Baik pemirsa Royal TV, apa yang disampaikan oleh Ustadz Ilman Silanas luar biasa ya. Daging semua pemirsa ya. Fakta-fakta yang terjadi dikupas oleh Ustadz Ilman Silanas. Lalu juga tadi ada 3 faktor yang terjadi di masyarakat kita sehingga tadi vigilantisme itu terjadi marak dan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu kita akan coba bahas bagaimana dalam kehidupan Islam. Apakah ada vigilantisme? Oleh karena itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap di special interview Royal TV. Baik pemirsa Royal TV ngaji, ngerti, ngaji. Jangan lupa like, comment, and share. Pada hari ini kita di special interview Royal TV sedang membahas tentang main hakim sendiri. Apakah persoalan kerusakan hukum atau persoalan krisis mental? Bersama dengan Ustadz Ilman Silanas. Ustadz, kembali ke persoalan tadi tentang bagaimana apakah dalam kehidupan Islam itu pernah atau ada terjadi vigilantisme? Tafadhol Ustadz. Iya. Dalam Islam tidak dibenarkan seseorang main hakim sendiri. Ya. Dan karena dalam Islam itu sudah ditetapkan adanya sistem peradilan dan ada sistem ukubat pidana gitu ya. Jadi ada hakim yang akan menentukan apakah si tersangka ini benar-benar melakukan tindakan tersebut ataukah tidak dengan alat bukti yang ada gitu. Dan itu kalau misalnya dibahas dalam fikih Islam itu lengkap ya dalam pembahasan sistem peradilan dan juga dalam pembahasan sistem pidana. Artinya apa? Artinya Rasulullah sudah mencontohkan dan diikuti oleh Khulafaur Rasyidin, para khalifah setelahnya dalam sistem Islam itu ya sudah ditentukan adanya sistem peradilan dan juga adanya jenis-jenis hukuman yang akan diberlakukan kepada seseorang yang melakukan tindak kriminal ya. Jadi tidak dibenarkan adanya vigilantisme di dalam Islam. Nah, catatannya adalah dalam Islam di sini diperbolehkan seseorang membela diri. Ya. Membela diri saat ada seseorang yang ingin merampas harta ataukah ingin merampas kehormatan kita. Gitu ya. Sepanjang apa? Sepanjang si pelakunya memang benar-benar ingin terus merampas harta tersebut. Ya. Jadi kan ada seorang bertanya kepada Nabi SAW, wahai Nabi, jika ada seseorang yang ingin merampas hartaku secara paksa, apa yang harus aku lakukan? Kata Nabi, jangan dikasih. Ya. Kalau dia ingin ngebunuhku, ya, maka bunuh dia, kata Nabi. Kalau misalnya aku mati gimana? Kamu syahid. Kalau dia mati, dia masuk neraka, kata Nabi. Ya. Artinya apa? Pada kondisi orang memaksa kita. Ya, memaksa kita untuk mengancam ya kita lawan, terjadi perlawanan di sana dan akhirnya salah satunya terbunuh. Maka begitulah nasib. Tapi kalau misalnya kasus yang terjadi sekarang adalah apa? Malingnya udah ditangkap, malingnya udah menyerah, gitu kan? Masih dihakimi masa. Nah, itu yang tidak boleh dalam Islam. Ya. Artinya pada saat udah saya tangkap polisi aja misalnya gitu ya, atau saya udah menyerah, udah diikat dan sebagainya, ya sudah. Tidak, karena pada saat ada penghakiman massa ataupun dilakukan tindakan pada orang itu sudah tidak bisa lagi melawan, tidak bisa lagi merampas harta kita. Nah, di sana titik berhentinya. Gitu ya. Titik berhentinya. Maka dalam hadis lain dinyatakan kalau ada yang sama pertanyaannya, kalau ada yang merampas hartaku seperti apa? Ini lebih lengkap lagi. Pertama, kamu nasihatin dia. Gitu.
Nasehatin. Kalau dia nggak mau dinasehatin, ya, maka panggil kaum muslimin supaya mencegah dia. Ya. Kalau nggak ada kaum muslimin yang membantu, panggil aparat. Panggil aparat pemerintah yang ada di situ. Apakah polisi dan sebagainya. Kalau nggak ada, barulah melawan. Oh. Ya, ada hadis seperti itu. Ya. Nah, artinya apa? Ada walaupun kita diperbolehkan mempertahankan diri kita, mempertahankan kehormatan kita, mempertahankan harta kita, mempertahankan nyawa kita dari tindakan istilahnya kekerasan tersebut, tapi ada batasan. Ya. Batasannya apa? Kalau orang itu sudah menyerah, kalau orang itu tidak bisa lagi melakukan keinginannya untuk merampas harta kita, maka berhenti. Gitu ya. Tapi kalau misalnya dalam kondisi dia masih fit, ingin terus dan sebagainya, maka di sana kita melawan. Dan dalam proses perlawanan itu kan bisa jadi salah satunya ada yang terluka atau misalnya salah satunya yang meninggal. Gitu ya. Nah, titik disitulah Islam memperbolehkan dalam mempertahankan diri. Ya, tapi catatannya tadi ya, kalau si pelaku sudah menyerah, kalau si pelaku sudah tertangkap, udah jangan terus-terusan dihakimi massa. Yang terjadi sekarang kan gitu. Ya, tadi fenomena agresi yang dipindahkan gitu ya. Kagok, kesel dan sebagainya gitu, walaupun pelakunya sudah terus-terusan dihajar gitu kan, tumpuk batu. Nah, malah kan di Medan pernah sampai ada yang dibakar itu. Ya. Nah, itu kan berlebihan dalam hal ini. Seharusnya pada saat itu sudah diproses gitu ya. Nah, jadi dalam Islam vigilantisme main hakim sendiri tidak ada. Yang ada adalah tadi mempertahankan diri seseorang. Gitu ya. Dan malah kalau misalnya terjadi tindakan main hakim sendiri, ya, dengan kondisi si pelaku ini dia sudah menyerah gitu ya, lalu tetap dipukuli oleh massa, maka mereka yang terlibat dalam proses pemukulan sampai meninggal itu bisa dikenakan kisos. Malah berbalik jadinya. Ya, malah berbalik jadinya. Ya, pelakunya tersebut gitu ya. Nah, maka ini harus hati-hati. Ya. Kayak kasus di mana pernah kan terjadi ya, begal ya, terus si korbannya melawan, begalnya mati. Gitu ya. Nah, akhirnya yang ini dipermasalahkan nih, si korban begalnya yang membunuh begalnya ini dipermasalahkan oleh polisi kan gitu ya. Nah, harus dilihat dulu konteks, apakah dia konteks mempertahankan diri dan sebagainya. Itu harus clear dulu sepertinya. Jadi jangan langsung menyalahkan atau membela salah satu pihak, harus clear dulu. Itulah nanti di pengadilan. Terus juga ada kasus yang maling dikejar sama motor suaminya gitu, ketabrak gitu ya. Ya, itu kan jadi panjang juga kan. Akhirnya polisi menyalahkan korban yang memang mengejar gitu ya. Nah, ini semua memang proses yang memang perlu di-clearkan, tapi dalam konteks syariat Islam itu seperti itu. Tidak ada tindakan main hakim sendiri ya yang diperbolehkan sebatas pembelaan diri. Gitu. Baik, Ustaz. Apakah dalam kehidupan Islam itu memungkinkan adanya distrust terhadap hukum atau tadi persoalan mental health di masyarakat? Ya, pertama jika ditanya kemungkinan, maka kemungkinan itu pasti akan ada. Karena apa? Pertama, sistem Islam walaupun secara konseptual dari Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh nabi dan orang-orang soleh, tapi yang melaksanakannya bisa jadi ada kekeliruan. Ya, ada kekeliruan. Ya, misalnya, dan kita juga dalam sejarah peradaban Islam kita kenal ada pemimpin yang adil, ada pemimpin yang zolim dan sebagainya kan gitu ya. Sangat manusiawi. Sangat manusiawi dari konteks dia sebagai manusia yang bisa melakukan kesalahan. Tapi ya, sistem itu harus bisa merecovery dirinya sendiri. Ya. Menarik nih. Nah, sistem itu bisa merecovery diri sendiri. Kenapa kita tahu ini penguasa zolim, penguasa salah? Ya karena umat Islam saat itu tahu mana yang benar gitu. Ya. Sehingga apa? Sehingga pada saat periode selanjutnya, ya ini bisa terjadi pergantian kekuasaan. Ya. Dan orang-orang yang tadi melakukan kezaliman itu bisa diturunkan. Ya. Bisa untuk diadukan ke mahkamah mazalim, ya. Bahwasannya ada penyelenggara negara yang demikian tidak melaksanakan hukum syariat, mohon ditindak oleh mahkamah mazalim. Nah, di sanalah ada peran peradilan untuk para aparatur negara. Nah, di sanalah yang disebut tadi, sistem itu akan merecovery dirinya dengan sistem Islam itu dengan adanya mahkamah mazalim. Nah, lalu bagaimana dengan isu mental health? Ya. Nah, bisa jadi ada kondisi rentang tingkat ketahanan mental seorang itu beda-beda. Oke. Ya.
sejak dia lahir, sejak dia tumbuh dan sebagainya beda-beda. Ada yang disentak beberapa kali tetap kuat, ada yang disentak sedikit langsung terganggu mentalnya ada gitu ya. Nah, jadi tapi dalam Islam, dalam masyarakat Islam, isu mental itu tidak dibuat atau tidak dilahirkan dari sistemnya, ya. Tidak dilahirkan dari kondisi masyarakatnya, ya. Tapi muncul memang karena apa? Karena kondisi personal, ya, kondisi personal, ya. Kenapa saya bisa berkata demikian? Karena dalam sistem Islam, apa yang menjadi kebahagiaan tertinggi itu bukan materi. Yang menjadi tujuan kehidupan itu bukan sekedar sebatas kehidupan dunia, tapi ada kehidupan akhirat yang akan dikejar. Ada juga kebahagiaan itu untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya. Jadi pada saat misalnya gini, pada saat seorang terkena musibah, ya, dengan hilangnya harta, hilangnya orang yang kita cintai dan sebagainya gitu kan. Kebanyakan pada masyarakat yang tidak memahami agama, yang tidak memahami adanya qada Allah Subhanahu wa taala, menganggap dia benar-benar hancur dunianya. Oh iya. Tapi kalau dalam Islam kan Allah menyatakan, ya, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin, gitu kan. Kalian akan diuji dengan sedikitnya harta, buah-buahan, jiwa dan sebagainya, maka berbahagialah orang yang sabar. Ya. Malah dinyatakan innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Dari lain dinyatakan jika seorang muslim itu ridho pada saat orang yang dia cintai itu meninggal, ya, maka apa? Tidak ada balasan bagi dia kecuali surga. Masya Allah. Setiap orang yang terkena musibah, walaupun hanya tertusuk duri, maka itu akan menggugurkan dosa-dosanya. Masya Allah. Jadi apa? seorang muslim itu pada saat dia terkena musibah sekalipun, yang menurut hitungan manusia rugi nih orang, gitu. Tapi bagi dia akan lebih dekat dengan Allah. Dia akan diampuni dosa-dosanya. Janjinya adalah surga. Ya. Misalnya apa yang berharga dalam tubuh kita, mata. Ya. Pada saat mata kita hilang, mungkin kita akan kebingungan, gimana nih saya hidup ke depannya? Ya. Saya nggak bisa baca, saya nggak bisa lihat dan sebagainya. Orang mungkin akan depresi pada saat dia hilang penglihatannya. Tapi apa? Dalam hadis dijelaskan kalau orang ridho akan matanya yang buta, maka tidak ada balasan lagi kecuali surganya Allah. Masya Allah. Dia akan bisa melihat di akhirat sana dan dia akan cukup ridho terhadap mata yang hilang. Itu sudah akan berbalas surganya. Nah, karena apa? Standar kebahagiaan. Betul, gitu. standarnya beda. Nah, kalau orang standar kebahagiaan hanya materi, hanya fisik, saya nggak bisa lihat gunung yang indah, saya nggak bisa nonton film, saya nggak bisa apa, ya udah berakhirlah semua. Maka akan makin gundah gelisahlah pada jiwanya. Ya. Akan khauf yang berlebihan, ya, hazan yang berlebihan, kesedihan yang berlebihan, nah itulah akan menyebabkan gangguan mental selanjutnya. Tapi dalam Islam secara konsep personal, ya, itu sudah dijaga. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wasta'inu bis sabri was shalah. Minta tolonglah kalian dengan sabar dan sholat. Ya. Nah, kenapa sabar dan sholat? Dalam hadis itu ada yang menyatakan as-sholatun nur was sabrud dia. Sholat itu cahaya, sabar itu dia, cahaya juga. Tapi apa yang membedakan dia yang diterapkan pada kesabaran dengan nur pada sholat? Ya. Dalam Al-Quran Allah menyatakan huwaladzi khalaqash syamsa diya'an wa qamaron nuran. Ya. Dialah Allah yang telah menciptakan matahari itu bercahaya. Dan atau bersinar lah, kita kasih pakai kata sinar ini. Lalu bulan itu bercahaya. Nah, jadi sabar itu ibarat cahaya matahari. Lebih nyorot gitu. Nyorot, punya panas dan menggerakkan, menggairahkan sebenarnya. Sabar itu. Jadi bukan sabar lain diem gitu, bukan. Justru orang yang sabar itu orang yang beraktivitas, orang yang menghadapi kondisi dirinya, orang yang menghadapi masalah yang dia hadapi dengan optimisme. Masya Allah. Bahwasanya Allah bersama dia. Ya. Nah, sedangkan sholatun nur, cahaya bulan menenangkan. Buat kita istirahat, lihat bulan, tenang. Masya Allah. Gitu ya. Nah, itulah kenapa kita itu harus minta tolong dengan sabar dan sholat. Allahu Akbar. Kesabaran untuk mendorong ikhtiar kita, sholat kita untuk kita menenangkan apa yang ada dalam diri kita. Masya Allah. Gitu ya. Nah, itu adalah secara konsep personal dalam Islam.
Ya. Sehingga masalah-masalah mental health itu bisa diatasi dengan konsep-konsep Islam. Baik, Ustaz, ini pertanyaan terakhir karena kita sudah habis waktunya. Kira-kira untuk masyarakat Indonesia menghadapi kondisi seperti sekarang ini, main hakim sendiri, dikaitkan dengan tadi ya indahnya dalam kehidupan Islam, tafadhol, harus bagaimana sampai menyongsong apakah kita harus segera kembali kepada kehidupan Islam, tafadhol, Ustaz. Ya, dalam kondisi sekarang gitu ya, di mana tingkat kriminalitas juga cukup meningkat dan sebagainya, tentu kita tetap harus menjaga diri kita, waspada gitu ya. Diri kita dan keluarga kita ya. Mungkin kita juga harus melihat-lihat kondisi pada saat kita mau keluar rumah gitu ya. Ini mungkin nasihat secara personal untuk menjaga keamanan diri kita ya. Jangan terlalu mencolok dan sebagainya karena khawatir tadi mengundang kejahatan gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah kondisi seperti itu bukan kondisi yang ideal untuk tumbuhnya masyarakat yang baik. Ya, kriminalitas yang tinggi ya sebenarnya itu merupakan satu simptom atau gejala dari permasalahan konsep kehidupan, masalah ekonomi yang menjadi akarnya. Kenapa ada orang mencuri? Kenapa orang ada membegal? Kenapa orang ada akhirnya melakukan bisnis-bisnis yang haram? Karena mungkin peluang untuk melakukan peluang kerjaan yang halal, peluang untuk bisnis yang halal ini agak sulit. Bisa jadi seperti itu. Akhirnya dia memilih untuk itu. Ya. Nah, artinya ini bukan kondisi yang ideal. Artinya apa? Kita sebagai seorang muslim wajib merubah man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisan. Kalau kita punya kekuasaan, kalau kita diamanahi sebagai pejabat, kalau kita juga diamanahi sebagai ketua RT gitu ya, lurah dan sebagainya, maka gunakanlah kewenangan itu untuk mengedukasi anggota masyarakat kita. Ya. Misalnya ada masyarakat udah tahu nih anak muda nongkrong-nongkrong nih gitu kan, ada minuman dan sebagainya, ya sebagai tokoh masyarakat yang punya kewenangan bisa tegur dia. Misalnya RT atau RW gitu kan. Tegur untuk nggak boleh ada seperti itu. Ya. Secara individu kalau kita nggak punya kekuasaan maka amar ma'ruf nahi mungkar dengan lisan kita. Ya. Kita sampaikan edukasi. Ya. Kita advokasi kepada misalnya aduh ini lurah kita atau camat kita atau bupati kita atau gubernur kita diam-diam aja nih. Nah, kita harus sampaikan nih. Ini ada masalah, jangan diam aja gitu kan. Anda sebagai pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban. Ya kita juga masyarakat saling menjaga satu sama lain. Betul. Gitu ya. Menjaga tetangga kita, mungkin tetangga kita ada yang nggak makan. Gitu ya. Ada kiri kanan kita memang ada yang kesulitan sebagainya. Itu merupakan suatu hal yang wajib untuk kita lakukan. Nah, yang ketiga adalah ini merupakan puncaknya tentu ya, perbaikan dalam sistem tata kelola hukum dan sistem kehidupan di negara kita gitu ya. Jadi mau tidak mau semua orang sudah bisa membacanya ya. Kemiskinan kita dominan kemiskinan yang struktural. Kebodohan kita juga kebodohan yang struktural gitu ya. Dan permasalahan politik yang ada pun permasalahan struktural. Ya. Sistem hukum malah menjadi alat politik dan sebagainya. Ini nggak benar ini. Ya. Dan akan terus menimbulkan kerusakan-kerusakan dan kecacatan sehingga masyarakat tidak bisa terkelola dengan benar. Nggak pernah akan sulit untuk mencapai puncak kemajuan yang kita harapkan. Indonesia emas. Indonesia emas nanti target tahun 2045 misalnya. Tapi kalau SDM-nya seperti ini, gitu ya, ya, ini kita menjadi khawatir gitu kan, menjadi ragu. Ya, tadi mungkin SDM-nya kok banyak penyakit mental, ya masalah gitu. Nah, artinya siapapun kita, ya selama kita Muslim, laki-laki atau perempuan, tua atau muda, kita ada kewajiban untuk menjaga masyarakat ini. Ya. Jangan sampai tadi malah semakin belok sehingga malah terjerembab ke jurang. Gitu. Nah, karenanya kita wajib untuk berdakwah, memperbaiki dan juga merubah sistem yang ada, yang rusak harus diganti, ya, yang rusak jangan terus dipertahankan, yang rusak harus diganti. Ya tentu dengan apa? Dengan solusi Islam. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz Ilman Silhanas. Pemirsa, wah luar biasa ya. Tidak terasa ini tadi di awal-awal ngobrolnya ini kita mungkin sebentar, tapi ternyata lumayan ya waktunya. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Ilman Silhanas ya komplit sekali dari mulai persoalan fakta sampai persoalan solusinya. Tinggal bagaimana kita mengedukasi masyarakat, tinggal bagaimana kita ikut berperan serta berjuang memperbaiki kondisi negeri kita yang kita cintai ini. Yuk kita sama-sama berjuang. Bagaimana cara berjuangnya pemirsa? Silakan share nih, share ya sehingga kita menjadi bagian dari orang-orang
ya turut andil dalam memperjuangkan kondisi negeri ini untuk menjadi negeri yang baldatut thayyibatun warubun ghafur. Ya, negeri yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Saya Ponsetti Prawito bersama dengan kerabat kerja Roya TV mohon undur diri. Ustadz Ilman, terima kasih. Jazakallahu khair. Masya Allah, mudah-mudahan jadi keberkahan buat Ustadz dan keluarga. Kita sama-sama tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.